Dalam 4 hari kunjungan apostolik Paus Fransiskus tuh 3 hari gue di depan Kedutaan Besar Vatikan dan gue bisa melihat gimana Kedutaan Besar Vatikan atau Nunsiatur Apostolik untuk Indonesia ya, itu wah animo masyarakat tinggi banget, gimana Paus pun juga berkenan untuk melayani semua permintaan dari umat Katolik khususnya begitu ya, yang meminta berkat dan selalu tersenyum, selalu melambaikan tangannya untuk masyarakat. Nah iya tuh, lu kan di Kedubes berarti ya, lu kemana aja dan gimana rasanya melihat Paus Fransiskus secara dekat gitu, Re? Wah, gimana ya? Pas pertama kali dikasih tahu dan dikasih kesempatan gitu ya untuk liputan Paus Fransiskus, itu senangnya luar biasa, rasa bersyukurnya luar biasa karena ya selain memang ini merupakan peristiwa bersejarah dan sebagai jurnalis ini tentu menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa ya untuk diliput, tapi secara personal, secara individu aku yang memang beragama Katolik, ini merupakan hadiah yang kayak bener-bener ini sih. Aku bersyukur banget sama Tuhan bisa dikasih kesempatan ini, berterima kasih besar-besarnya kepada kantor yang udah mempercayakan aku liputan ini, karena kita lihat kan betapa antusiasnya masyarakat tuh berbondong-bondong semuanya datang ke sana, dan sebagai jurnalis yang memang sudah istilahnya dapat tempat dan jatah untuk memang bisa berdiri di situ dan merasakan bagaimana Paus ada begitu dekat dengan kita, wah itu bener-bener once in a lifetime banget sih, momen yang satu kali seumur hidup yang bisa puji Tuhannya aku rasain gitu. Dan apa ya, dari perjumpaan, dari pertemuan aku dengan Paus Fransiskus, meskipun tidak ada interaksi yang signifikan gitu ya, hanya melihat dari kejauhan gitu ya, beberapa meter dari tempat aku berdiri ada Paus Fransiskus di sini, tetap terasa bagaimana ketulusan dia dan bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik, begitu sukacita dia melayani umat-umatnya. Dan ini sih yang juga akhirnya gue rasa ya, seberat apapun tugas kalau memang dilakukan secara tulus dan penuh sukacita, ya itu juga akan mempermudah kita sendiri gitu. Kita ngelihat gimana Paus Fransiskus yang meskipun di usia senjanya begitu ya, berkenan untuk membuka kaca mobilnya, padahal kita tahu ya iklim Indonesia panas gitu ya, beda sama yang di Roma gitu. Tapi dia nggak panas-panasan gitu, terus memberkati orang, berhenti sebentar, itu kayak benar-benar wow sih. Dan aku pun juga meskipun memang harus standby di kantor dari subuh, terus nyampe di tempat tuh juga harus udah ready, udah harus be present dengan segala macam hal yang ada di depan aku, tapi ya kalau mau ngeluh jadinya minder gitu. Kayak wah, benar-benar capek sih ada ya pasti ya, cuman kita juga jadi ikutan seneng kan, karena ini memang lagi-lagi adalah momen kali seumur hidup aja sih gitu. Dan apa ya Shell, kalau misalnya di level personal sendiri sih, yang membuat aku semakin bersyukur begitu ya mendapatkan kesempatan liputan ini adalah sebenarnya liputan ini tuh membuka pikiranku banget, meskipun gak ada interaksi langsung, tapi liputan ini lebih membuat aku lebih banyak berkontemplasi sih. Jadi kalau biasanya mungkin pada saat sebelum liputan ada cara berdoa yang kayak dari dulu mungkin kayak lebih egosentris ya, maksudnya kayak cara aku berdoa mungkin Tuhan semoga liputanku bagus, aku bisa perform dengan baik di depan layar, amin gitu ya, singkatnya kayak gitu. Tapi setelah kayak liputan Paus Fransiskus ini tuh kayak egosentrisnya tuh udah hilang gitu loh, kayak lebih ke Tuhan tolong terangi aku dengan Roh Kudus-Mu supaya aku bisa memberikan liputan yang berdampak atau berguna bagi masyarakat. Itu kayak shifting dari itu sampai ke akhirnya lebih ke end goal-nya untuk orang banyak tuh kan, itu nggak pernah terpikir sama sekali sih. Setelah aku liputan Paus baru aku kepikiran kalau wow, ternyata emang ya hidup ini tuh bukan tentang gue doang gitu loh, tapi gimana kita bisa lebih melayani orang dengan porsi kita. Dan kalau dari porsi aku ya berarti sebagai jurnalis. Dan ya gue sadar sih Shell, mungkin meskipun gue berdoa ya gue nggak akan luput dari kesalahan gitu loh ya. Setelah beberapa bulan liputan Paus pun gue juga terus menghadapi begitu banyak kesalahan-kesalahan di lapangan gitu, dan yang kemungkinan besar juga merugikan orang lain. Tapi poinnya di sini adalah Paus Fransiskus pun sendiri itu tuh mengakui kalau dirinya juga adalah orang yang berdosa, dan ia meminta agar kita mendoakan dia juga. Banyak sekali orang-orang yang dijumpai Paus Fransiskus, dia memberikan testimoni kalau gue ketemu Paus nih, terus kayak dia meminta
supaya kita mendoakan dia juga gitu. Dan itu yang membuat aku juga sangat terinspirasi gimana kerendahan hati dia untuk mengakui bahwa dia juga orang yang berbuat dosa, ia yang melakukan kesalahan, tapi ya kita sebagai umat Katolik akhirnya juga sadar gitu kalau wah, gue adalah bagian dari satu gereja, satu komunitas yang benar-benar terbuka meskipun kita juga pernah berbuat salah. Shell, kalau dari perspektif gue selama mengikuti liputan Paus Fransiskus. Juga yang menarik, Shell, dalam rangkaian liputan kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini, gue dapat kesempatan juga untuk meliput di Masjid Istiqlal. Ada sebuah momen yang menyentuh begitu banyak hati orang, dan momen itu juga akhirnya diabadikan menjadi ya Photo of the Year. Berdasarkan keterangan dari Menteri Agama, foto itu juga ya menjadi Photo of the Year gitu. Nah, momen ini yang gue sebut ya mungkin juga lu udah tahu ya, Shell. Momen ini ketika Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar ini mencium kening atau kepala dari Paus Fransiskus dan langsung dibalas dengan Paus Fransiskus mencium tangan dari Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita. Itu adalah momen yang dimana kalau menurut gue pribadi ya, kasih itu tidak memandang ras, golongan, agama. Kasih itu universal ternyata, dan bisa kita lihat persis dengan momen itu kemarin. Dan gue sangat benar-benar bersyukur sih bisa ada di tempat yang sama ketika peristiwa itu terjadi. Dan di samping itu juga tentunya ada banyak hal yang terjadi ya, tapi satu hal juga yang menurut gue lumayan penting untuk disorot adalah bagaimana Paus Fransiskus bersama dengan pemuka agama lain yang ada di Indonesia ini menyepakati deklarasi Istiqlal. Kalau gue mau jelasin semuanya mungkin agak kepanjangan ya, Shell, tapi dari yang gue tangkep sih ada 2 poin sebenarnya yang ingin disoroti dalam deklarasi ini. Yang pertama adalah fenomena dehumanisasi, konflik-konflik yang terjadi. Kita tahu Paus Fransiskus ini selalu menyoroti konflik-konflik kemanusiaan, khususnya yang terjadi di Gaza, kemudian apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ini selalu disuarakan oleh Paus Fransiskus. Kemudian juga dari poin kedua yang gue tangkap adalah ada isu lain, yaitu krisis lingkungan. Bagaimana manusia ini seringkali melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan lingkungan kita, menyebabkan perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dan dalam deklarasi ini yang disepakati adalah bagaimana kemudian nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing pemuka agama ini begitu ya, ingin diwujud nyatakan sebagai bentuk kemudian yang bisa mendorong agar krisis kemanusiaan, krisis lingkungan ini bisa diselesaikan begitu ya. Dan apa yang ingin ditekankan sebenarnya adalah dialog antara umat beragama, dan dari dialog ini dipercayai bisa menyelesaikan berbagai krisis tersebut.